Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, khususan ila muallifi hadzal kitabi wa syarikhihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'amalihi fid dharaini amin. Fa in ajizta 'anil qiyami bihaqqi dinika ma'a mukhalatatin nasi wa kunta la taslamu fal uzzatu aula. Apabila kamu tidak mampu untuk menegakkan hak-hak agamamu bersamaan dengan berbaur dengan orang-orang, sedangkan kamu tidak bisa selamat, maka uzlah atau menyendiri itu lebih baik. Orang menjalankan agama ini kan dia itu harus mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsu itu kalau tidak dikalahkan, kalau dibiarkan, tidak dikontrol oleh akal, ini kan cenderung pada hal-hal yang tidak baik. Cenderung pada sesuatu yang sifatnya itu bersenang-senang. Ya. Andaikan tidak maksiat pun, hawa nafsu itu cenderungnya ini malah nganggur, ya, malah santai-santai. Nah, ketika kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu, nah, terus kita berbaur dengan orang-orang, apabila kita ini tidak mampu untuk menghindar dari kemaksiatan. Nah, kemaksiatan ketika bergabung, ketika berbaur dengan masyarakat, itu biasanya adalah nomor satu adalah ghibah, ya. Nah, bergosip, nah, bahasa sekarang bergosip, ini biasanya sudah. Nah, orang ghibah itu tidak harus bicara, mendengarkan pun ini sama dapat dosanya. Soalnya ketika ada orang membicarakan orang lain kepada kita, andaikan kita itu tidak mau mendengar, dia akan langsung berhenti. Dia tidak akan ngomong lagi. Tapi kalau kita menanggapi, kita memperhatikan, ya, atau bahasa Arabnya itu kita insot, ya, memperhatikan dengan serius apa-apa yang ia bicarakan, otomatis dia ini merasa diperhatikan, maka ghibahnya ini akan terus-menerus, ya. Bahkan sampai kebablasan. Nah, ini kalau orang berkumpul dengan orang lain, itu biasanya afatnya seperti itu, ya. Dia ini tidak mampu untuk menghindar dari ghibah atau tidak mampu menghindar dari riya atau pamer amal. Nah, ini soalnya kita kalau punya kelebihan, ya, terus kemudian kita berbaur dengan manusia, kita berbaur dengan masyarakat, nah, setan ini kan datang. Nah, setan masuk ke dalam hatinya, ayo tunjukkan amalmu di depan mereka. Lah, nafsu kita pasti cocok dengan setan, ya. Merasa ada yang mendukung, akhirnya riya ini timbul. Terus selanjutnya adalah diam
tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini bahayanya kalau berbaur dengan masyarakat. Kita kalau sudah kadung akrab dengan seseorang, apalagi orang itu sering memberi kita sesuatu. Ketika dia ini melakukan kemaksiatan atau melakukan kemungkaran, kadang-kadang ya, kalau tidak kuat iman, kita diam. Mau mengingatkan ini segan, atau naudzubillah, mau mengingatkan itu khawatir dia tidak memberi lagi, ya. Khawatir tidak ngamplopi lagi. Lah ini bahayanya di sini. Padahal kalau kita membaca doa dari surat Al-Waqiah itu kan, wa anta min wara'i kullihi ahlul 'ata'i wal mana, ya. Dan engkau ya Allah, di balik semuanya ada yang memberi, ada yang tidak memberi. Sebenarnya engkaulah yang memberi dan yang menghalangi. Jadi kalau kita itu diam dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat atau orang-orang yang sering memberikan sesuatu kepada kita, kita ini menafikan Allah sebenarnya. Allah, sebenarnya Allah yang memberi lewat orang itu, ya. Lewat si fulan seperti itu. Karena rezeki kita itu tidak akan turun langsung dari langit kecuali air hujan, ya. Pasti lewat orang lain gitu, ya. Orang yang berjualan, berdagang, rezekinya pasti lewat pembeli, ya. Nggak mungkin langit ini hujan uang, nggak mungkin kan seperti itu, ya. Ini bahayanya kalau berkumpul dengan masyarakat, ya. Kemudian khawatirnya lagi itu watak dari masyarakat yang tidak baik akan tertular kepada kita. Nah ini, apabila kita ini tidak mampu untuk menghindar hal-hal yang seperti ini, hal-hal 4 ini, maka sebaiknya uzlah atau menyendiri, jarang bergaul dengan orang, ya. Nah, di rumah saja wis. Fa'alaika biha fafihan najah wassalamah. Ya maka lakukanlah uzlah itu, karena di dalamnya ini ada keselamatan. Fa in kanatil wasawisu fil uzlati tujadzibuka ilama la yurdillaha ta'ala walam taqdir ala qam'iha biwadhaifil ibadati fa'alaika bin naum. Nah, terus ini ada permasalahan lagi. Apabila dalam uzlah ini muncul was-was, muncul bisikan-bisikan yang bisa mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, sementara kita tidak mampu untuk membendungnya, kita tidak mampu untuk memaksanya supaya tidak mendorong kita ke kemaksiatan, maka tindakan kita sebaiknya apa? Tidur. Itu sudah habis, ya. Sekarang itu orang kalau mau uzlah 100% kan tidak bisa. Ya benar, dia ini di dunia nyata tidak bergabung dengan masyarakat, tapi di dunia maya, selama orang itu masih memegang HP, kan biasanya masih berinteraksi di dunia maya, ya. Di sosial media, WhatsApp, kemudian Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain, ya. Ini kan menjadi sulit untuk uzlah. Apalagi kalau ketika sendirian, kadang-kadang dia ini merasa tidak ada yang mengawasi. Sementara Allah ini mengawasi kan 24 jam tidak pernah henti, ya. Akhirnya dia melakukan kemaksiatan dalam kesendirian, misalkan nonton sesuatu, ketika dia pegang HP, menonton sesuatu yang tidak baik, menonton sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Nah, daripada seperti itu, maka lebih baik tidur. Nah, tidur ini selamat sudah. Ini dalilnya ahli tidur. Ya mau apa lagi ya? Mau ibadah males. Maksiat sulit menghindar. Ya daripada nanti dia ini rugi, lebih baik tidak melakukan apapun. Kan dia diam, tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak mendapatkan kebaikan dan tidak melakukan keburukan, sudah nol gitu aja, posisi netral gitu. Fahuwa ahsanu ahwalika, maka tidur itu adalah keadaanmu yang terbaik ya. Wa ahwaluna, dan juga keadaan kita yang terbaik. Idza ajizna 'anil ghanimah radina bisalamah fil hazimah. Ketika kita tidak mampu untuk mendapatkan ghanimah atau menjarah kebaikan, maka kita rela dengan selamat. Caranya bagaimana? Berlari ya. Fa'akhissa bihalin, fakhisun bihalin min salamati dinihi fi ta'dili hayatihi. Ya ini merupakan keadaan terbaik ya. Dia menyelamatkan agamanya dengan cara mengosongkan hidupnya. Idzin naumu akhul mauti. Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Wa huwa ta'dilul hayati. Tidur itu adalah mengosongkan kehidupan, alias nganggur. Wal tihaqun bil jamadati, dan menyamai benda-benda mati. Adabul isti'dadi lisairis sholawati. Adab-adab persiapan untuk melakukan beberapa sholatnya. Yambaghi antasta'idda li sholatil dhuhri qabla zawal. Fatuqaddimul qaylulah. Ingkana laka qiyamun fil laili aw saharun fil khairi fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil laili. Ya. Sebaiknya kamu bersiap-siap untuk melakukan sholat zuhur sebelum zawal. Bagaimana caranya? Fatuqaddimal qaylulah. Maka kamu mendahulukan qaylulah. Qaylulah itu artinya tidur siang. Ingka nalaka qiyamun fil lail. Kalau kamu memang mau untuk qiyamul lail. Au saharun fil khair, atau begadang dalam kebaikan. Fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail, karena dalam qailulah itu sangat membantu untuk qiyamul lail. Kama anna fis suhuri ma'unatan ala siyamin nahar. Seperti halnya sungguhnya dalam makan sahur ini membantu untuk melaksanakan puasa di siang hari. Nah, maka sebelum sholat zuhur persiapannya ini tidur dulu ya. Tidur mungkin sekitar jam 10:30 ya. Tidur kalau siang itu 1 jam kan sudah cukup. Kalau malam kita tidur itu biasanya dari jam 8 sampai jam 3 kan sudah 7 jam ya. Kita tidur dalam 1 hari 1 malam kan 8 jam. Maka yang siang ini tidurnya 1 jam, mulai dari jam 10:30 sampai
jam setengah 12 ini sebelum pas waktu zuhur itu. Terus malamnya kita tidur dari jam 8 atau kalau masih terlalu sore ya jam 9 tidur. Andai kita itu tidak punya kegiatan apa-apa ya. Kemudian nanti bangunnya sekitar jam 2 atau jam setengah 3 atau jam 3 itu. Nah, orang melakukan qailulah atau tidur siang ini sangat membantu untuk qiyamul lail. Kita kan punya badan ini, badan kita itu punya hak untuk istirahat. Jangan sampai badan ini terlalu diforsir, malamnya diam, siangnya siam, tidak pernah tidur ya. Pada waktu siang ini puasa terus, ibadah terus, malamnya juga tidak pernah tidur. Maka suatu saat kalau metabolisme tubuh kita ini melemah, kan kita rugi sendiri. Jadi ajaran Rasulullah itu kita disuruh untuk Untuk sedang-sedang saja, tawassut. Ya. Bagaimana caranya? Kita ibadah itu yang penting sedikit-sedikit tapi istiqomah. Kalau banyak istiqomah ya lebih baik. Tapi tidak terlalu diforsir, tidak terlalu keterlaluan. Ada sahabat, yaitu putranya Sayyidina Amr bin As yang bernama Sayyidina Abdullah bin Amr. Ya. Beliau ini ketika masih muda, tenaganya terlalu diforsir untuk ibadah. Pada waktu siang hari puasa terus. Selain hari-hari yang haram untuk puasa. Malamnya itu tidak pernah tidur. Qiyamul lail terus. Ya. Namanya anak masih muda. Abahnya ini khawatir. Khawatir mau ngomong sendiri tidak enak. Ya. Soalnya umurnya Amr bin As dengan putranya ini tidak begitu jauh. Amr bin As ini menikah itu sekitar umur 11 tahun. Jadi jaraknya antara beliau dengan putranya ini tidak terlampau jauh. Jadi seperti adik sendiri, mau mengingatkan tidak enak. Akhirnya Sayyidina Amr bin As ini lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya khawatir terhadap kondisi anak saya. Anak saya ini kalau siang tidak pernah enak, puasa terus, malamnya tidak pernah tidur sampai subuh. Dipanggil oleh Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini. Saya dengar kamu seperti ini ya. Iya Rasulullah. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Lebih baik kamu ini dibagi waktunya. Ini kalau kita membahasakan percakapan Rasulullah dalam bahasa Indonesia ya. Nah, percakapan kita ambil intinya seperti itu. Dibagi waktunya, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk bangun. Soalnya badan kamu kan juga punya hak untuk dirawat. Kemudian ada waktunya puasa, ada waktunya untuk tidak puasa. Kalau kamu puasa dalam 1 bulan itu, puasa awal bulan, pertengahan bulan, atau ayyamul bid ditambah akhir bulan, ini pahalanya kan sudah luar biasa. Maka apa jawaban dari Sayyidina Abdullah bin Amr ini? Ya Rasulullah, kalau seperti itu terlalu ringan buat saya kan masih muda. Dalam hatinya itu kan, saya masih muda dan kuat, kalau seperti itu enteng. Ya kalau masih enteng seperti itu, ya puasalah Senin Kemis, ditambah ini, tambah itu. Intinya dalam 1 bulan itu sekitar setengah bulan puasanya dan setengah bulan tidak puasa. Ya terlalu ringan ya Rasulullah. Kalau masih terlalu ringan, ya puasa Daud saja. Sekarang puasa, besok enggak. Sekarang puasa, besok enggak. Aduh, terlalu ringan ya Rasulullah seperti ini. Akhirnya terakhir Rasulullah bilang seperti ini ya. Badan kamu juga punya hak. Mungkin kamu besok diberi umur yang panjang. Maka kesehatan kamu kan masih terjaga. Terus untuk melakukan ibadah itu kan masih kuat. Daripada sekarang diforsir, intinya dari sabda Rasulullah itu, daripada sekarang diforsir ketika masa tua sudah loyo, tidak kuat kan,
Ya eman, ya, kasih sayang sekali kan umurnya kalau dibuat seperti itu. Ternyata apa yang disabdakan Rasulullah ini, Rasulullah kalau bilang asa, ya asa mungkin gitu. Nah, itu biasanya terjadi memang. Terjadi. Sayyidina Abdullah bin Amr ini berumur panjang. Apa di masa-masa tua ini Sayyidina Abdullah bin Amr ini menyesal ya. Andaikan dulu saya menerima nasihat Rasulullah ya. Jadi ibadah itu tidak terlalu diforsir, tidak terlalu dioyok gitu sampai akhirnya ketika masa tua ini sudah nggak kuat lagi. Ya, jadi anjuran Imam Ghazali untuk seperti itu, untuk kekuatan kita untuk Qiyamul Lail, ketika siang hari ini kita tidur qailullah dulu, mungkin 1 jam atau setengah jam, sekitar jam setengah 11 sampai jam setengah 12. Jangan lupa alarm dinyalakan. Khawatirnya nanti amblas sampai asar. Khawatirnya akhirnya subuhnya koldoan, zuhurnya koldoan, khawatirnya seperti itu. Atau tidak berjamaah lah, ini payah ya. Soalnya ini pernah saya rasakan sendiri ya, ketika siang itu saya tidak tidur. Kalau saya itu tidurnya biasanya habis ngajar itu sekitar jam 1 itu. Nanti jam 3, jam 2 atau setengah 3 ini bangun untuk sholat asar. Itu kalau siangnya tidak tidur, malam itu sudah jam 8 ya, sinar mata ini sudah tinggal mungkin sekitar 1 watt. Nah, biasanya kan 15 watt masih begini ya, masih mampu untuk mendelik, ini sudah sayu sekali, loyo ya. Akhirnya tidur habis isya ini, tidur malamnya itu sulit untuk qiyamul lail. Nah, ini jadi qailullah itu sangat membantu untuk pelaksanaan qiyamul lail. Seperti halnya makan sahur, ini membantu untuk pelaksanaan puasa di siang hari. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kasuhuri min ghairi siyamin bin nahari. Tapi jangan sampai ini terjadi ya. Qailulah tanpa qiyamul lail, jangan sampai terjadi. Karena apa? Qailulah tanpa qiyamul lail seperti sahur tanpa puasa. Orang sudah makan sahur kok nggak puasa, ya sangat rugi sekali ya. Fa idza qilta fajtahid an tastayqidha qabla zawali wa tatawaddaa wa takhdural masjida wa tusalliya tahiyatal masjidi wa tantadhirul muadzina fatuji bahu thumma taquma fatusalliya 4 raka'atin aqibaz zawal. Nah, ketika kamu tidur siang, maka berusahalah untuk bangun sebelum zawal. Jadi sebelum adzan ini sudah bangun ya, sebelum adzan zuhur sudah bangun ya. Nah, kemudian kamu berwudu dan datang ke masjid, lalu sholat tahiyatul masjid, kemudian menunggu muadzin, lalu kamu menjawabnya, kemudian kamu berdiri untuk melaksanakan sholat 4 rakaat setelah zawal. Ini 4 rakaat setelah zawal ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna wa yaqulu hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama fa uhibbu ayyurfa'ali fihi amalun sholih ya. Nah, ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memanjangkan sholat 4 rakaat sebelum iqomah sholat zuhur. Dan beliau bersabda, ini adalah waktu yang di dalamnya dibuka pintu-pintu langit. Maka saya senang kalau amal saya ini pada waktu itu diangkat, amal soleh ini diangkat. Ya. Ini sholat qobliyah 4 rakaat. Ya. Kalau dalam pembahasan kitab Fathul
qorib ini termasuk sholat rawatib. Tapi yang kaul yang paling asoh, yang sahih, yang muakkad itu 2. Ya. Jadi qobliyah zuhur yang muakkad itu 2. Kalau ghairu muakkad ini 4. Ya, ini. Terus ada lagi riwayat pernah saya baca dalam kitab karya dari sebuah ulama yang Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Barang siapa sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, kemudian ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka baginya akan ditulis 2 kebebasan. 1 kebebasan dari api neraka, dan yang kedua kebebasan dari sifat munafik. Ya, jadi kalau sampai istiqomah menjalankan 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum sholat zuhur dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka dipastikan masuk surga. Nah, semoga bisa mengamalkan. Ya. Tapi kadang-kadang kan repotnya itu apa? Kalau posisi kita itu ada di sebuah masjid, di situ biasanya ini iqomahnya ini cepat. Ya, bagaimana lagi ya. Terus di dalamnya ini sholat 4 rakaat itu macam-macam pelaksanaannya. Ya. Boleh sekali salam. Jadi langsung 4 rakaat sekali salam. Ya. Kalau pendapat dari Imam Asy-Syafi'i 2 kali salam. Ya. Nah, ini. Wahadhil arba'u qabla zuhri sunnatun muakkadatun. Nah, 4 ini sebelum zuhur adalah sunnah muakkadah. Ya. Tapi ini tadi kita bahas kalau dalam kitab Fathul Qorib yang muakkad itu cuma 2. Ya. Jadi yang lain rawatib yang ghairu muakkad. Ya. Fafil khabari anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfi malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Dalam sebuah khobar, sebuah hadis, barang siapa sholat 4 rakaat, kemudian ia memperbaiki atau mempercantik rukuknya dan sujudnya. Rukuk sujudnya itu dibuat sebaik mungkin. Ya kalau kita gabung dengan yang di atas tadi, ini rukuk sujudnya ini agak lama. Maka dia akan sholat bersama dengan 70.000 malaikat yang senantiasa memintakan ampun baginya sampai malam hari. Ya ini makanya ya, kalau ditambah ba'diyah 4 rakaat, ya ditulis sebagai ditulis bebas dari api neraka. Memang ada doa malaikat. Doa malaikat itu pasti mustajabnya. Soalnya malaikat tidak punya dosa sama sekali. Malaikat tidak punya nafsu sama sekali. Kalau kita ini kepingin doanya mustajab, maka harus didoakan oleh malaikat. Bagaimana caranya? Ya ini, sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur ya. Atau ada lagi tip untuk didoakan malaikat. Bagaimana? Kita doakan kawan kita. Sementara kawan kita itu tidak tahu kalau kita mendoakannya. Maka ada malaikat yang ketika kita itu berdoa, dia ini langsung mengucapkan doa dan kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Dan ini memang benar-benar terbukti. Saya punya seorang kawan. Kawan saya ini pemimpin komunitas ya. Ketika komunitas ini punya hajat untuk keluar kota, kawan saya ini yang pasang wajah, pinjam mobil kemana-mana ya. Namanya pinjam kayak modal muka saja ya. Kalau orang Jawa bilang kan bondorai. Artinya ya harus siap malu kalau ditolak. Lah ketika kawan saya ini
selalu gitu ya, selalu pinjam mobil, lama-lama ya malu sendiri. Akhirnya dia berdoa ya, ya Allah, semoga kawan-kawan komunitas saya ini ada yang punya mobil ya. Biar nanti kalau ada kunjungan keluar kota, ada acara ke sana ke sini, itu supaya saya ini tidak repot-repot untuk pinjam mobil. Yang didoakan kawannya, dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi yang punya duluan malah dia. Dan ini betul ya. Dan ada sebuah kejadian lucu ya, entah ini fiktif atau enggak ya. Ketika saatul istijabah ya, qoblal iftar, sebelum berbuka puasa Ramadan, ada orang berdoa ya. Doanya agak keras. Ya Allah, berilah fulan kawan saya ini jodoh supaya dia segera menikah, dan fulan yang sana itu supaya cepat-cepat mendapatkan istri. Ketika dia berdoa agak keras, ini pantatnya ditendang oleh istrinya. Astagfirullah dek, kenapa kamu ini di saat istijabah kok malah berdoa seperti itu? Apa yang salah dengan doa saya? Ternyata istrinya alim. Ya. Kamu ini doa yang lain masa nggak ada? Ini saat istijabah. Kamu lupa ya? Kalau ada malaikat yang berdoa untuk kamu, wala kamithlu, jangan kau doakan aku. Ini sampai ada apa cerita seperti itu. Memang ini cerita berdasarkan ilmu ini ya. Jadi kalau ingin mendapatkan doa malaikat ya seperti itu. Tsumma shallil fardhu ma'al imam ya. Kemudian sholatlah dengan sholat fardu bersama dengan imam. Tsumma sholli ba'dal fardhi raka'ataini. Kemudian sholatlah setelah sholat fardu zuhur 2 rakaat ya. Fahuma minar rawatibits tsabitah, maka keduanya ini adalah termasuk sunnah-sunnah rawatib yang ditetapkan dalam agama. Wala tashtaghil ilal asri illa bi ta'allumi ilmin au i'anati muslimin au qiraati qur'anin au sa'yin fi ma'ashin litasta'ina bihi ala dinik. Dan jangan sampai kamu menyibukkan diri sampai asar kecuali dengan cara belajar ilmu agama atau membantu sesama muslim atau membaca Al-Quran atau kamu bekerja untuk keperluan agama ya, bekerja untuk bekal ibadah ya. Inilah aktivitas setelah sholat zuhur ya. Dan salah satu dari guru kami itu ada yang seperti itu ya. Beliau ini mulai dari subuh waktunya itu habis untuk taklim ya, karena memang punya pondok. Dan sekarang santrinya alhamdulillah ya, terus bertambah ya, putra putri ini lebih dari 1000. Ketika saya mau sowan, saya itu biasanya nelpon adiknya dulu. Gus, bagaimana Gus? Pak Yai ada di rumah, nganggurnya jam berapa? Oh, beliau ini biasanya istirahat jam 10. Ya saya datang jam 10. Ya, jam 10 ini beliau sudah kembali ke dalam, ke rumah. Kemudian nanti setelah itu sekitar setengah 11, beliau ini istirahat, tidur qailulah. Setelah zuhur, tancap gas lagi, ngajar lagi sampai malam ya. Masya Allah, semoga beliau berumur panjang ya. Nah, ini luar biasa ini beliau ini ya. Atau kalau kita tidak mampu untuk belajar ilmu agama atau mengajar, ya kita membantu sesama muslim. Kalau tidak punya kemampuan, ya membaca Al-Quran saja di rumah. Atau kalau masih ada tugas, ada kewajiban, misalkan dia ini punya tanggungan pekerjaan, ya, mungkin sebagai pegawai pemerintahan, atau sebagai pegawai bank. Maaf, bank ini bangunan.
ya silakan lanjutkan pekerjaannya ya. Karena apa? Orang bekerja kalau tujuannya itu untuk mencari bekal ibadah, ini kerjanya tergolong sebagai ibadah ya. Banyak sekali amalan-amalan kelihatannya itu amalan dunia, tapi dengan baiknya niat maka tergolong menjadi amal akhirat. Ya maka ini kita bekerja ke kantor, ke sawah, atau menjadi tukang bangunan atau kuli bangunan ya, dengan tujuan untuk mencari bekal ibadah, maka kerja yang kelihatannya hanya kerja dunia tergolong sebagai ibadah ya. Alhasil di pasal sebelumnya kita simpulkan kalau kita tidak mampu untuk menjalankan agama bersama dengan berbaur dengan orang-orang, maka lebih baik uzlah. Tapi kalau uzlah ini muncul bisikan-bisikan setan untuk melakukan kemaksiatan dalam kesendirian, lebih baik tidur ya. Karena apa? Ya, tidur ini sudah paling selamat, tidur itu tidak melakukan apapun ya. Tidur ini menyerupai kematian ya. Nah, terus kemudian pasal selanjutnya tata cara atau adab-adab untuk mempersiapkan diri ketika akan melakukan sholat. Yang pertama yaitu sebelum zawal kita ini tidur qailulah ya, tidur siang supaya puasa supaya malamnya nanti itu bisa kuat untuk qiyamul lail. Atau ketika dia itu ada pekerjaan yang mengharuskan dia begadang seperti pos ronda dan lain-lain ya. Terus sebelum zuhur bangun, wudhu, hadir ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian menunggu muadzin. Setelah itu ketika sudah azan menjawabnya, sholat 4 rakaat. Setelah zuhur juga sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu belajar ilmu agama atau mengajar atau membantu sesama muslim atau membaca Al-Quran atau bekerja untuk bekal ibadah ya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kalau ada benarnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sana sini masih banyak kekurangan dan kesalahan, itu semata-mata karena kekurangan saya atau kebodohan saya, dan saya juga di sini juga niatnya itu juga belajar ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.